alasannya gue sumpek, alasannya gue ditinggalin pacar segala macam, dipengaruhi oleh teman lain yang kebetulan sudah menjadi pecandu gitu. Jadi alasannya kuat sekali untuk dia memakai itu. Ya, aku juga sebetulnya pengen tahu dan aku juga yakin pemirsa ingin tahu ya mengenai gejala-gejala seperti apa yang patut diwaspadai bahwa seseorang itu memakai narkoba. Tapi mungkin nanti Mbak Titi atau Abang bisa jelaskan setelah saya akan hadirkan seorang teman saya dulu ya. Pemirsa nanti Anda bisa ikut. Pemirsa, seorang ibu yang kebetulan anaknya ketergantungan pada narkoba sedang mengeluh kepada dokter. Dia bilang sama dokter, aduh dokter, saya tuh bingung sekali. Gimana ya dokter ya? Anak saya itu kok punya kebiasaan menggigil. Padahal dia itu nggak lagi demam. Mendengar kekhawatiran si ibu ini, dokter memberi saran. Ibu, begini, setiap kali anak ibu menggigil, minta anak ibu untuk menarik nafas panjang. Terus berulang-ulang seperti itu. Nanti juga kebiasaan menggigilnya akan hilang. Si ibu kembali ke rumah. 1 bulan kemudian si ibu ini datang kembali ke tempat dokter dengan wajah yang ceria. Dan dia bilang sama dokter, dokter kebiasaan menggigil anak saya udah hilang loh dokter. Tentu saja dokter juga merasa senang. Syukurlah kalau begitu ibu. Tapi dokter, kata si ibu ini, tapi apa bu? Tapi dokter, sekarang anak saya punya kebiasaan baru. Anak saya itu sering sekali menarik nafas panjang. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Saya percaya Anda semua malam ini berada dalam keadaan baik-baik saja karena itu adalah yang kami harapkan di sini. Dan saya juga percaya kalau Anda semua sekarang sudah berada di depan layar RCTI menantikan acara ini dan oleh karenanya saya Peggy Melati Sukma selama 60 menit ke depan saya akan temani Anda menikmati sejuknya hembusan angin malam dari lantai 6 Hotel Indonesia. Setiap orang tua pasti mencintai anak-anaknya. Dan oleh karena orang tua sangat mencintai anak-anaknya, pasti mereka memiliki kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri terhadap hidup dan kehidupan yang dilalui oleh anak-anaknya. Dan 2 orang tamu saya malam ini kebetulan adalah orang tua yang pernah melewati masa-masa yang saya yakin membuat mereka merasa begitu khawatir dan juga mungkin membuat mereka merasa begitu tersiksa, gelisah, tapi toh mereka sudah mampu melewatinya. Yaitu masa di mana mereka menemukan kalau anak yang mereka cintai menjadi pemakai narkoba. Seperti apa sih masa-masa yang mereka lewati dan mungkin kita bisa belajar banyak dari kedua orang tamu saya malam ini. Yang pertama adalah Mbak Titi Kadarsi. Selamat malam Mbak Titi. Terima kasih banyak sudah main ke Angin Malam. Dan yang kedua ini adalah abang saya. Udah cukup lama juga saya nggak ketemu, makanya saya senang banget malam ini dia datang. Bang Henry Yosodiningrat. Makasih loh Bang Henry. Bisa ngobrol lagi ya malam ini ya. Setelah sekian lama. Ya Mbak Titi, Bang Henry, mungkin ini adalah hal yang ya kita semua juga merasa prihatin dengan apa yang pernah dilewati oleh abang dan mbak. Tapi berbahagia sekali kalau hal tersebut bisa kita bagi kepada pemirsa malam ini. Sehingga pemirsa juga bisa belajar banyak ya dari pengalaman itu. Mbak Titi sendiri, kapan tepatnya Mbak Titi mengetahui kalau anak Mbak itu menjadi pemakai narkoba? Saya mengetahuinya setelah sekian kurun waktu lama dia aktif di dunia musik ya. Karena dia dalam perkumpulan musik itu dari saat itulah kemudian dia punya gejala-gejala itu pun saya sudah mendengar selentingan-selentingan tapi saya belum percaya. Belum tahu dengan pasti gitu. Itu tahun berapa Mbak Titi? Itu kira-kira sudah 4 tahun lalu ya. 98? Iya. Kita tahun 98 ya. Gimana prosesnya secara singkat aja sampai akhirnya Mbak Titi bisa find out kalau betul-betul anak Mbak itu memakai narkoba? Saya waktu dia terkena punya gejala-gejala kan saya sama sekali tidak tahu kan, tidak diumumkan, tidak diberitahu bahwa kalau anak terkena narkoba itu mempunyai suatu gejala-gejala khusus ya, karena semuanya tuh serba smooth, lembut. Nah, pada waktu dia kolaps, dia pingsan, mulutnya berbusa-busa dan badannya sangat kurus sekali dan memutih ya, seperti pucat, rata dengan tempat tidur. Saya baru percaya dia itu terkena. Baru tahu seperti itu. Pastinya saat itu Mbak Titi juga merasa shock ya, sedih, kecewa, menyesal. Lalu proses seperti apa yang Mbak Titi lewati sehingga akhirnya Mbak Titi justru bisa menjadi pendamping untuk anak Mbak Titi menuju proses kesembuhan. Kan itu nggak gampang ya Bang ya? Iya, memang mungkin ini sebagai suatu mukjizat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena setelah saya
juga akhirnya mempelajari, saya seolah-olah menjadi dokter, saya seolah-olah menjadi penderitanya, karena kalau tadi kan Peggy bilang pemakai ya, sebenarnya dia penderita ya. Akhirnya saya mengetahui bahwa prosesnya itu untuk menuju kesembuhan itu ada di tangan kita sendiri, dari kasih sayang kita. Seperti itu ya, mungkin cara seperti itu juga yang Bang Henry praktekkan kepada anak abang. Yang jelas sebuah keluarga apabila ada anak menjadi penderita, keluarga itu menjadi sebuah neraka dunia gitu. Iya. Kemudian proses penyembuhannya amat sangat sulit. Jadi kalau ada seorang anak yang kembali sembuh itu adalah mukjizat dari Allah ya. Karena sebagian besar mereka itu tidak tertolong. Ada yang setidaknya kalaupun dia tetap hidup tapi dia menjadi idiot ya. Kemudian menjadi pelaku kriminal ya, tapi sebagian besar juga meninggal karena efek sampingan atau karena overdosis. Dan prosesnya bertahun-tahun dengan biaya yang cukup besar dan sangat melelahkan. Hanya karena kesabaran, tawakal kita terhadap Allah yang bisa mengembalikan ya. Kebanyakan juga orang tua yang sudah hopeless sehingga dilepas begitu saja gitu. Iya, ya mungkin seperti yang tadi saya sempat tanya sama Mbak Titi, itu tidak gampang gitu ya Bang ya, menerima kenyataan tersebut sementara orang tua juga merasa terluka tapi kemudian harus muncul sebagai pendamping si anak. Itu cara seperti apa yang Bang Henry lakukan? Pertama saya menganggap bahwa ini adalah anak ini adalah titipan Allah. Ya, adalah tanggung jawab saya dunia dan di akhirat ya. Dan sebagai seorang ayah, saya harus menerima apapun siapapun dia, harus saya terima dan harus dengan segala kekuatan ya, harus saya pulihkan ya. Sudah barang tentu dengan satu perasaan yang sangat tertekan dan sangat terpukul. Pada waktu itu tidak banyak orang yang berani seperti saya dan Mbak Titi sekarang untuk berani berbagi ya. Betul. Pada waktu itu orang bahkan sampai sekarang sebagian orang menganggap bahwa hal itu aib ya. Nah, untungnya kenapa kami bisa keluar termasuk saya dan Mbak Titi? Karena kami pada waktu itu mau berbagi, mau sharing, dan mau mendengar. Orang bagaimana bisa mendengar kalau kita tertutup? Kan? Dan itu mungkin membuat abang dan mbak menjadi lebih kuat juga ya untuk menolong si anak ini ya. Kesembuhan justru. Bagi si anak juga? Iya, karena anaknya merasa diperhatikan dengan cara itu. Bukannya kita usir dia, kita marahi dia, kita kucilkan dia ya. Ya karena pada umumnya mereka itu ingin kembali ya, tapi nggak ada yang bisa menolong dirinya sendiri ya tanpa bantuan keluarga. Sebuah keluarga juga tidak akan bisa menyelesaikan persoalan itu tanpa bantuan dari pihak lain. Nah pihak lain itu apakah dari pihak rehabilitasi atau keluarga dan sebagainya. Abang, Mbak Titi, mungkin ini tanpa bermaksud menspesifikasi terhadap apa yang terjadi pada keluarga Mbak Titi atau Bang Henry. Sebetulnya kalau ada seseorang yang menjadi terjerat narkoba, itu apa ya penyebab utamanya? Reason itu apa menurut abang? Saya mencoba untuk mengambil satu kesimpulan dari anak saya. Pertama, kalau seorang anak menjadi terjerat, menjadi pecandu, ya akhirnya mereka jadi korban. Sebetulnya karena kesalahan kita semua, kesalahan orang tua, kesalahan masyarakat, kesalahan generasi kita terdahulu, tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita ini tentang bahaya dari penyalahgunaan. Kalau aja seorang anak itu sudah kita bekali dengan pondasi yang kuat bahwa kalau you menyalahgunakan narkoba akan berakibat ini. Kita yakin mereka tidak akan pernah mencoba. Itu harus dibekali dari dini gitu ya. Karena anak-anak ini baik yang tidak tahu, dia ingin mencoba akhirnya, bereksperimen ya. Coba-cobalah sedikit, coba sedikit. Akhirnya mereka ketagihan. Dan pada saat udah ketagihan itu jadi sulit melepaskannya. Jadi nggak ada seorang anak itu yang memakai itu karena tidak sengaja. Ya, mereka memakai itu dengan satu persiapan, dengan segala macam alasannya. Alasannya gue sumpek, alasannya gue ditinggalin pacar segala macam, dipengaruhi oleh teman lain yang kebetulan sudah menjadi pecandu gitu. Jadi alasannya kuat sekali untuk dia memakai itu. Ya, aku juga sebetulnya pengen tahu dan aku juga yakin pemirsa ingin tahu ya mengenai gejala-gejala seperti apa yang patut diwaspadai bahwa seseorang itu memakai narkoba. Tapi mungkin nanti Mbak Titi atau Abang bisa jelaskan setelah saya akan hadirkan seorang teman saya dulu ya. Pemirsa nanti Anda bisa ikut. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, kita lagi ngobrol sama Bang Henry dan Mbak Titi nih tentang anak-anak mereka yang pernah menjadi penderita ya, memakai narkoba. Kalau Alena sendiri kalau dengar narkoba itu apa yang tersirat dalam pikiran Alena? Yang tersirat bahwa sudah banyak sekali sebenarnya yang tahu
Cuman anak muda sendiri kurang mendapat pertolongan dari orang-orang terdekatnya mungkin ya, atau dengan lingkungan sekitarnya gitu, terutama teman-temannya gitu. Gimana Alena mencoba melindungi diri sendiri agar tidak ikut terjerat? Saya sendiri